sedikit salahnya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Sebelum Bapak masuk ke materi, Bapak mau tanya dulu, apa yang menyebabkan kalian hari ini merasa bahagia? Karena suasananya bagus. Suasana yang bagus. Kalau itu mungkin apa? Oh, benar. Nyaman apa hari ini? Oke. Baik, sebelum kita belajar hal lebih baik, kita berdoa dulu ya. Doanya kita sama-sama semua. Bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hari ini ada berapa orang yang tidak hadir? Ada berapa orang? Satu, Pak. Satu. Atas nama siapa? Alamatnya, Pak. Kenapa ini? Izin, Pak. Muhammadiyah tinggal di mana? Tinggal di mana Muhammadiyah, ada yang tahu? Di Jogja, Pak. Di sini. Baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tentang letak geografis dan letak geologis di Indonesia. Nah, sebelum kita melangkah ke pelajaran hari ini, ada yang tahu pelajaran yang kita pelajari minggu lalu? Lingkungan alam, Pak. Oh, lingkungan alam dan lingkungan buatan. Masih ada yang tahu tidak apa pengertian lingkungan? Ada yang tahu? Jadi Bapak akan kasihkan persepsi dan pemahaman terlebih dahulu. Jadi lingkungan itu adalah yang ada di sekitar kita, misalnya lingkungan yang tumbuhan itu, bebatuan dan lain sebagainya, itu termasuk lingkungan yang ada di sekitar kita. Kalau lingkungan alam itu seperti hutan, laut, gunung dan sebagainya. Nah, kalau untuk lingkungan buatan itu ada kayak waduk, kolam renang, ada apa lagi ini dari sebelumnya? Taman kanak-kanak dan lain sebagainya. Jadi untuk sampai sini paham ya materinya lingkungan ya? Paham. Jadi kita di sini akan belajar tentang letak geografis dan letak geologis di Indonesia. Letak geografis dan geologis di Indonesia. Nah, di sini ada yang pernah dengar kata geografis dan geologis? Ada yang pernah dengar? Tidak pernah dengar sebelumnya? Tidak, Pak. Jadi geografis itu adalah letak suatu keberadaan wilayah negara yang dilihat dari bentuk dan lokasinya. Sampai sini paham? Nah, di sini dilihat keanekaragaman letak geografis itu dibatasi dengan adanya gunung dan samudera. Di sini gunung apa yang ada di Indonesia? Ada yang tahu tidak? Atau ada yang pernah pergi ke wisata gunung yang ada di Pulau Jawa? Gunung Semeru. Gunung Semeru itu merupakan apalagi gunung Rinjani. Ini itu yang dua ini yang gunung itu adalah salah satu contoh dari letak geografis Indonesia. Nah, selanjutnya, apakah pengaruh letak geografis terhadap negara Indonesia? Yang pertama itu Indonesia
fauna. Flora artinya tumbuh-tumbuhan, dan fauna artinya hewan. Kalau kita bisa lihat nih di seluruh Indonesia ada banyak kan flora dan fauna yang ada di Indonesia kan, kayak orangutan, kayak monyet, gorila dan sebagainya, ada banyak. Selanjutnya keragaman bahasa. Itu salah satu dampaknya juga adanya keragaman bahasa. Karena kita itu negara kita terdiri dari 2 pulauan. Bahasa yang kita pakai sehari-hari itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Untuk bahasa Bugis dan untuk bahasa di daerah kita namanya apa? Bahasa Bugis. Bahasa Bugis. Kalau di Jawa bahasa banyak ya, dalam satu Indonesia saja itu ada berapa bahasa ya. Selanjutnya itu Indonesia memiliki berbagai iklim. Ada yang tahu tidak kenapa di Indonesia tidak terjadi salju? Tidak. Kita di Indonesia tidak terjadi salju karena kita berada di pas yang namanya itu garis khatulistiwa. Nah, di mana di garis ini itu hanya memiliki 2 iklim saja, yaitu satu iklim saja, yaitu namanya iklim tropis. Nah, kalau di Indonesia iklim tropis itu musimnya itu ada 2, yang pertama musim panas dan musim hujan. Makanya di Indonesia itu tidak terjadi salju karena kita tepat berada di garis khatulistiwa. Nah, ada juga nih dibilang iklim laut. Nah, iklim laut itu adalah cuaca yang berada di laut. Misalnya kalau cuaca lagi pada bulan Agustus sampai Desember, hujan biasa di laut, tapi di daratan atau enggak? Dia terjadinya di laut. Terus ombak juga kencang gitu, makanya nelayan itu baru akan pergi ke laut ketika bulan Januari sampai bulan Juli. Terus yang terakhir nih pengaruhnya ada Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Nah, tentu sekarang kan kita sudah mengenal tentang ekspor dan impor kan? Atau di sini ada yang pernah beli barang yang dari luar negeri? Dari luar negeri? Ya, itu merupakan salah satu contoh impor yang ada di Indonesia. Kalau ekspor itu misalnya apa barang yang diekspor di Indonesia? Minyak. Kan kita kaya dengan sumber daya alamnya. Makanya yang diekspor ke negara luar itu adalah sumber dayanya ada di Indonesia. Baik. Sekarang letak geologis. Nah, di sini Bapak memegang salah satu contoh beberapa pulau yang ada di Indonesia. Ada yang bisa simpulkan tentang letak geologis yang ada di Indonesia? Ada yang bisa? Atau ada yang tahu sebelumnya apa itu geologis? Jadi geologis itu letak keberadaan suatu wilayah berdasarkan garis lintas dan garis gunung. Nah, di sini Bapak memegang sebuah letak Indonesia.
pulau yang termasuk atau yang terambil dalam letak biologis itu pulau yang mana? Yang dilihat dari garis bujur dan garis hitamnya. Ada yang tahu? Ini pulau apa namanya? Sumatera. Pulau Sumatera. Pulau Sumatera letaknya di ujung pulau Indonesia ya. Terus ada Pulau Kalimantan, pulau yang terbesar yang ada di Indonesia. Pulau Kalimantan. Terus ada tempat kita tinggal itu Pulau Sulawesi. Terus ada Pulau Halmahera yang di atas itu. Terus ada pulau yang terpadat di Indonesia itu Pulau Jawa. Nah, garis lintah itu adalah garis yang berbentuk horizontal. Jadi kiranya itu adalah garis lurus. Nah, yang termasuk pulau yang garis lurus ini yang mana? Ada pulau Sumatera, pulau Sulawesi, dan pulau. Nah, jadi untuk yang dilihat dari garis lintahnya, pulau yang ada di Indonesia ini adalah Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Sulawesi karena dia garisnya horizontal atau lurus. Selanjutnya kita lihat dari garis bujurnya, yaitu yang garis yang berbentuk vertikal, yaitu ada Pulau Kalimantan, Pulau apa? Jawa. Terus ada Pulau, terus ada Pulau. Oke, kita semua ya, kan semua. Oke. Jadi sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang materinya? Atau semuanya sudah mengerti? Sudah ya. Sekarang Bapak mau kasihkan tugas untuk bekerja di rumahnya ya. Ini semua dilihat kan? Nah di sini tulis pertanyaan tugas ini. Yang pertama adalah bagaimana keadaan geografis yang ada di Kabupaten Sinjai. Oke, untuk tugasnya itu saja ya, dikerjain di rumah ya. Oke. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Bapak ingin kasih satu teka-teki. Teka-tekian. Pulau apa di Indonesia yang bentuknya itu seperti huruf K? Sulawesi. Nama ibu kota Indonesia apa? Oke. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa kembali ya.